masih bersama Martin Lukas Manjuntak, pengacara keluarga Brigadir Yosua dan pakar ekspresi Kirdi Putra. Terakhir saya ke Bung Martin. Bung Martin, apa yang Anda khawatirkan terkait dengan perubahan ini padahal Barada Eliezer sudah menjadi justice collaborator? Sejauh ini dari pendapat LPSK dan juga dari yang kami ikuti berdasarkan hasil rekonstruksi, perbedaan antara keterangan Eliezer dengan FS dan kawan-kawannya itu secara logika hukum wajib kami maknai sebagai hal yang positif dan menguntungkan bagi almarhum. Kenapa begitu? Karena Eliezer yang menjadi justice collaborator ini ya adalah saat ini satu-satunya harapan kita selain daripada alat bukti scientific crime investigation system melalui ilmiah maupun CCTV yang bisa membantah keterangan-keterangan bohong yang disampaikan oleh 4 orang yang tidak bertanggung jawab ini. Apa yang maksud Anda gimana kalau seandainya ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Barada Eliezer yang merupakan justice collaborator? Apa yang Anda khawatirkan? Enggak, tidak ada yang saya khawatirkan. Selama keterangannya Eliezer berbeda dengan FS, itu adalah hal yang positif. Oke. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan kalau berbeda. Yang kita takutkan adalah ketika suatu saat nanti di persidangan, ya Eliezer kesaksiannya sama dengan FS. Nah ini yang perlu kita garis bawahi. Sebentar, kalau berbeda kan tapi sesuai fakta, kalau berbeda ataupun sama, tapi sesuai fakta kan nggak masalah. Kenapa harus berbeda? Mas Aiman, kita perlu mengingat ya bagaimana FS dan kawan-kawannya ini membuat seakan-akan seluruh warga negara Indonesia itu bodoh ya. Dengan kan sesuatu hal yang tidak masuk akal. Ya. Indikator sudah melakukan survei. 85% lebih warga Indonesia tidak percaya ada kekerasan seksual. Oke, baik. Jadi Anda mau menyatakan bahwa begini, kalau berbeda berarti Barada Eliezer masih di jalan yang benar. Anda mau mengatakan seperti ini versi Anda nih ya? Setuju. Itulah logika hukum yang tepat dalam kasus ini. Oke, baik. Tadi boleh saya sambung dulu nggak mengenai posisi pengambilan video ini menarik soalnya. Jadi karena kami sering makan buah dan sayuran, ya kami juga selain sebagai advokat, kami ini punya kemampuan ataupun sense of sensitivity yang peka. Sebelum kami masuk dan diusir oleh direktur itu, kami sudah profiling siapa-siapa aja yang ada di luar, siapa-siapa saja pendukung mereka, penyidik pakai baju apa, eksternal pakai baju apa, tim-tim pembantu pakai baju apa. Nah, pada saat video itu diambil dan kameranya melakukan jarak ke arah handphone tersebut, itu kami dapati bahwa ada orang berbaju putih. Nah, orang berbaju putih ini kan yang maksud Anda peran pengganti Yosua atau siapa? No. Banyak yang pakai baju putih di situ dah. Salah satunya kelompok yang menjadi pendukung mereka adalah pakai baju putih pada saat itu. Apakah anggota menurut Anda? Apakah Anda sempat mengenal ini bagian dari anggota polisi atau di luar anggota polisi? Saya tidak mau spesifik ke situ. Yang penting pendukung. Kalau saya maknai sebagai pendukung, pasti teman-teman sudah tahu yang dimaksud siapa. Nah intinya mereka inilah yang mungkin memvideokan secara spesifik video tersebut dan meminta kepada rekan-rekan media untuk memviralkan. Sah-sah saja, tapi apakah hal tersebut bisa membangun simpati dan empati? Saya pikir terlalu jauh ya kalau mereka bisa menyimpulkan hal tersebut. Karena faktanya sampai saat ini mereka masih mengarang bebas dengan membuat motif yang sudah terbukti palsu dan mereka ganti lagi lokus dan tempusnya. Terima kasih. Baik. Ini menarik untuk kemudian dicermati lebih dalam. Saya terakhir ke Bung Kirdi singkat saja. Apakah kemudian tadi momen peluk-pelukan dan lain sebagainya itu memang betul akan mempengaruhi persepsi publik untuk bersimpati kepada Ferdy Sambo dan keluarga? Menurut saya kalau kita misalnya katakan bahwa apakah akan mempengaruhi persepsi publik, pasti mempengaruhi. Tapi mempengaruhinya gimana? Membuat orang semakin percaya bahwa ini nggak bersalah, atau mempengaruhi bahwa orang jadi capek ngelihat bahwa saya sepakat dengan dibilang sama Bung Martin tadi, bahwa ini ceritanya nggak bisa lebih seru lagi nih, gitu ya, lebih kreatif lagi. Istilahnya bisa jadi orang jadi berpikir gitu, dan marahnya kebanyakan penduduk Indonesia saya yakin, sekali lagi ini opini ya. Marahnya adalah karena dianggap bahwa kita ini dianggap sebegitu nggak pinternya
untuk bisa terima begitu saja cerita seperti itu. Itu sih sebetulnya. Oke, baik. Nanti kita akan cermati lagi apakah kemudian disampaikan oleh Bu Martin ini menjadi sebuah kekhawatiran terkait dengan opini publik yang berkembang saat ini, atau apakah ini memang sebuah fakta yang terjadi. Tentu ini menarik untuk dicermati. Terima kasih, Bung Martin. Saya boleh tambahin sedikit nggak? Sudah habis, nanti kita akan lanjutkan. Tapi gimana? Sedikit saja, sedikit yang panjang-panjang tadi. Jadi ya? Karena sudah habis dari tayangan yang disampaikan melalui video oleh Barreskrim Polri itu ya, ataupun penyidik, itu kan dijelaskan bahwa FS hanya mengatakan, kamu tega sama saya, tembak. Ini membuktikan bahwa FS ini tidak pantas jadi pemimpin. Kenapa? Karena dia hanya memandang Joshua sebagai orang yang subjektif sudah bersalah. Dia tidak memberikan kesempatan Joshua untuk melakukan pembelaan. Padahal kalau saja dia memberikan kesempatan untuk Joshua membela, saya yakin mungkin kejadian tersebut tidak akan terjadi. Terima kasih Bung Aiman. Baik, baik. Tentu ini menjadi subyek yang nanti akan diuji di pengadilan. Terima kasih Bung Martin Simanjuntak, pengacara keluarga dari Brigadir Yosua, dan juga Bung Kiri Putra, pakar ekspresi. Terima kasih. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu.